Halo, hari ini kita datangan Scoopy SP ya, yang ring 14. Ini kendalanya waktu putaran bawah dia kadang berbet ya, tapi untuk putaran atas dia nggak berbet ya, normal. Kita cek dulu datanya. Kita kunci kontak on. Kita colokan dulu TLC nya. Nah, kita datanya ya, kontak on. Diagnosa Honda Indonesia Scoopy. Ada kerusakan tidak ada ya, ada tampilan. Suhu masih aktif, bukaan gas. Coba kita cek. Ini aja ya. Masih linear ya untuk bukaan gas. Untuk nilainya 4,3, 0,468 saat ditutup, masih normal. Untuk ketinggian belum ada stripnya ya. Coba kita hidupkan altitude-nya berapa ya saat hidup, saat awal start. Dia 7 ya, sudah tersimpan. Untuk altitude-nya saat awal dia 0,7. Kita aktif dulu. Untuk awal start 0,7 itu di bawah 0,9 ya, artinya dia semburan BBM-nya dikurangi ya dari standarnya. Jadi kita harus mencari tahu kenapa ecu cenderung mengurangi debit BBM untuk awal hidup ya, untuk awal dihidupkan ya. Tujuannya kan biar hidup dulu ya, tanpa menghiraukan dari AFR ya. Kita cek sensor O2 masih normal. Ini untuk 07 itu biasanya itu udaranya kurang ya, biasanya filter mampet. Karena filternya mampet, udaranya kurang, jadi debit BBM nya dikurangi ya biar bisa hidup. Atau bisa juga klepnya itu bocor ya, jadi saat klep bocor hasil pembakarnya itu cenderung basah ya. Karena cenderung basah, jadi ecu cenderung merintahkan injektor untuk mengurangi debit BBM ya, padahal bukan basah dari hasil pembakaran ya, tapi basah dari kebocoran katup ya. Kita cek katupnya aja dulu bocor atau enggak. Ini udah dibenerin sih sebelumnya, tapi masih juga berbetnya ya, yang di awal aja. Dan juga kadang mati ya, menjurus ke indikasi klepnya ada yang bocor. Kita cek dulu pakai endoskop coba. Untuk tekanan BBM ya sebenarnya masih normal ya, masih di angka 40 PSI saat hidup. Kita coba hidupkan, dia masih angka 40 ya, saya di angka 40 nggak turun. Oke, kita cek dulu pakai endoskop ya, area ruang bakarnya terlalu basah atau enggak. Kalau terlalu basah kan ecunya memerintahkan terus-terusan mengurangi debit BBM ya, padahal bukan karena hasil pembakaran yang terlalu basah, tapi karena ada kebocoran ya di katup. Untuk busi dia sebenarnya pembakarannya udah sempurna ya, yang insolator tengahnya, tapi dia ada sedikit basah ya, kayak basah. Ini samping-sampingnya hitamnya enggak, karena dia tipe injeksi. Kalau terus membaca porosan, dia ecunya otomatis mengurangi debit BBM ya, seperti awal tadi altitude-nya 0,7. ini, tapi ini ada basah-basah sedikit.
Ini untuk hasil perekaman kamera endoskop ya. Ini dalamnya juga bergerak ini sih. Ini kemungkinan kotor sama klepnya bocor ya. Jadi kita bongkar aja sih. Ini kan kita pakai kamera yang kecil ya. Ini dia dari monitor kotor nih. Kita bongkar aja. Oke, ini sudah kita pisahkan ya mesin dari rangkanya. Kita buka. Kita mau cek klepnya ya, bocor atau enggak. Sekalian bersihkan ruang bakarnya. Kita topin dulu. Klep turun, kemudian garis ya. Udah, ini tetap. Kita cek. Tetap. Oke, buka gigi sentriknya. Nah, antar. Nah, bola betul nih. Gila. Kau percaya apa sih? Kita buka sentriknya. Kakinya anyar yo. Hah? Sampai kakinya anyar. Anyar. Apa nih sih berarti? Cek pengisiannya ke. Pengisiannya. Li terusan kuwi Kickstarter itu malah lu yang bedep li. Kickstarter murah. Apa? Apa? Soalnya ini kok kasar apa karena stasionernya dulu ya li? Yep. Nanti rantai kateng. Hah? Rantai kateng wis molor sampean. Ganti apa? Rantai kateng. Malah. Oh, kuwi. Ngapiannya di dinara tepat. Waktu apa ganti oli lama-lama kuwi apa mandi enggak datane. Loh. Ini datane nang di sini nang apa kok hilang. Orang kamu temu. Mas, udah buka ininya. Mantap, yang kecil. Wah ya. Oh, mur ancernya. Waktu saya ke dalam speedometer ya berapa kilo satu ini jarak yang ditempuh pas ya ada kalau 500 meter orang pulang kan di kota Sabak mana orang sana bisa menyambung terus sejarah bisa dibangun gitu iya kebusak aku ndondok waduh lho ya apa ini itu tapi katanya perasaannya ibu oleh caranya gitu oleh mesin 4 tak tahu tapi yang mau ada masalah apa tidak iya sampai 50 ya berarti masalah kering itu bocor mau tutup ya tapi saya bukan langsungnya kurang ini
kita kan melaku lihat nih, yang ini putih ya, banyakan udara, yang ini hitam. Coba kita cek bocor atau enggak. Ini juga kotor ya, banyak keraknya ya. Oke, ini untuk klep ternyata enggak bocor ya, cuma kotor aja. Nanti kita bersihkan, sama filternya kita ganti baru ya biar enggak mampet. Ini tadi takutnya ini bocor ya, kebetulan keraknya sudah banyak banget nih, sekalian aja dibersihkan. Sama spool ya kita bersihkan juga, itu juga banyak berlumpur nih, kita bersihkan aja. Bersihkan aja. Awas dong kan, cepetan dong. Bersihkan. Ya. Nah, tembak ya, aman ya, dia nggak bocor. Yang in itu juga nggak bocor ya. Karo paite lama nih sih kan level. Iya. Tapi pandang-pandang ngandari wong paite mana dia ayo. Aku bahasa. Iya panjang banyak yang aku be. Yang pertama lokal, orang ambil di sini tak kan nanti. Tapi kuwi cangkangnya tipis, tapi keras. Kayak sekali terakhir itu. Jadi buka istilah pasal buat burung ngerti aturannya kok alah sumber begitu manis Udah bersih, tinggal yang di silindernya ya. Jarak semeter ke BR. Orangnya mana? Kemarin mana kan saya dicari. Awangan. Balik mana? Balik mana ini burung burungnya itu lamarannya di lawan. Tempat lawan.
Aduh, mas temen kapan gue itu boleh. Lagi lah. Pertama kalinya seumur juga. Pertama kalinya Oke, kita bersihkan dulu area spool ya, kotor biasanya. Kita ambil ringnya. Kita masukkan trackernya ya, ini ke arah kiri, jadi ini dratnya halus ya. Nah, masukkan sampai ke dalam ya. Ini saya pakai tracker nomor 3 kombinasi. Kencang, tembak, kencangkan ya bautnya. Putar kayak gini ya. Nah, lepas dulu ini ikatnya. Kita buka pakai fan ketok ya. Ini nomor 5, ini kunci nomor 5. Posisi yang enak. Buka tonya, buka juga. Dan untuk yang CKP nya ya, pakai open plus. Kita kendorkan dulu. Buka ya. Nah, paket ya. Kemudian bracketnya ya, bracket kabel full sama CKP. Tuh. Ini biasanya ada satu ini tinggalan. Tuh, hitam nih. Ini ada ya satu L nya.
Ini pegangan CKP-nya itu aja, kurang-kurang aja. Tepulan aja ya, jangan sampai bolong. Pas. Ini yang pegangan CKP L-nya beda ya, agak lebar, ada knocknya. Wow, bentar ya. Ini kayak gini nih, penuh dengan tanah ya. Ini bisa juga mengganggu ya, posisi CKP-nya kadang bisa mati sendiri juga, tapi di starter biasanya hidup lagi. Kita bersihkan. Faktornya juga kita bersihkan ya. Nah ini sekalian ya, kotor. Kalau ini pakai sabun aja sih, karena ada hasilnya ya. Ya, buang tanahnya dulu.
Oke, spool sudah kita bersihkan dan juga dudukannya sudah kita bersihkan ya. Nah, lumayan bersih, tinggal kita pasang. Ini buka dulu baut-bautnya. Kita pas-paskan ya. Karetnya, dan yang satunya yang atas untuk CKP nya udah masuk, dan ini dudukan CKP ya, pakai kunci L. Ini ada 3. Kita pasin dulu. Nah, masukin dulu ya. Ya. Kita baut. Nah, masukin pakai tangan aja dulu biar masuk full, baru kemudian kita kunci. Dan yang ini CKP nya jangan lupa. Full masuk, yang kita kencangkan. Tiga ini. Iya, gitu. Set aja ya, jangan sampai dol. Kemudian ini dudukan kabelnya ya, gunakan kabelnya. Ini posisinya yang posisi ada tekukannya berada di luar ya. Kalau misalnya posisinya kayak gini kan nabrak kabelnya ya, bisa sobek biasanya. Ini area yang datar yang dapat kabel ya. Ini juga ada dudukan bulatan ya, biar nggak kebalik. Pasang bautnya, satunya lagi. Kita kencangkan.
Oke, tinggal magnetnya ya. Kita lepas dulu magnetnya, trackernya ya. Ini juga udah saya bersihkan tadi ya. Ini spinnya menghadap ke depan, kita paskan aja. Kita kasih grease aja dulu ya. Kita kasih grease dalamnya biar nanti gampang bukanya, biar nggak karat ya. Kita pas-paskan. Udah pas, pasang ringnya dan pasang mur. Kita kencangkan ya, G17 ini. Kita cek posisi top ya, maaf, posisi garisnya ya sesuai ya. Ini dengan posisi top, ini F, ini T ya, udah sesuai. Dan juga stone-nya juga udah top. Kita tinggal pasang cylinder head ya. Selesai ini pembersihannya. Ini kita pasang covernya, pasang kipasnya ya. Ini bautnya jangan sampai ketukar ya, biasanya kepanjangan. Kalau ketukar nanti bisa merusak spool ya. Ini posisi bolak-balik kan aja, ini bisa masuk. Caranya udah ya. Oke, ini sudah kita bersihkan ya, posisinya udah bersih.
yang di silinder head dan juga di pistonnya ya. Kita masukkan, ini pastikan udah top, pastikan tapnya udah top ya, kita nggak bongkar klep ya karena ternyata nggak bocor. Pastikan pintu helmnya terpasang ya, sini ada dua, menyilang posisinya. Masukkan, pelan-pelan aja. Dan pasang murnya ya. Aduh, tabrak motor. Betul ada di jalannya, ada di paket. Ini di paket deh. Ada di paket. Paket. Mau paket. Lupa yang panjang ini ya, buat ini setelah timing ya. Oke. Kemudian kita torsi di angka 18 Nm ya. Tapi kalau sudah murnya ngayun-ngayun ini bautnya sama murnya, lebih baik berhenti ya, takutnya dol. Nah, tempelin dulu aja. Naik lagi sampai 18 cm.
Ini udah mulai ngayun-ngayun ini. Biasanya kalau dipaksa dol nih. Cukup. Kita kasih sentriknya. Ini posisinya seperti ini ya, titiknya di depan, ini ada garis 1 dan 2 di atas sama di bawah. Kita masukkan. Kalau misalkan susah dibuka ya setengnya, setelan tensionernya ya. Kendorkan, nah putar ke kanan ya, berhenti ya, pasang. Oke, udah jajar. Ngecek lagi magnet. Udah pas. Dan udah baut.
tahan magnetnya sambil kita putar ya, bautnya kita kencangkan. Udah. Kita bebas, harus bebas, klapnya bebas. Dan kita kunci lagi dalam rasionetnya sudah sesuai ya, udah di relnya ya. Ini coba kita putar lagi. Ini setelan klapnya nggak saya ubah ya, masih standar. Kita cek nah. Oke, buka, kemudian top. Nah, kita pasang lagi. Oke, untuk sisi sudut sini kita kasih tribun ya, sudutnya aja ya, dikit aja. Ya, kita pasang. Kita lepaskan. Balik. Hati-hati ya untuk yang ini, rawan selek. Kencangkan. Selesai. Oke, kita lanjutkan ya, di istirahat, sholat dulu, sholat asar. Ini kan tadi data awal ya, data warmingnya itu altitude-nya 0,7 ya, terbaca. Jadi hanya suplai udaranya terganggu ya. Ya, benar saja ya, ini di sini juga udah kotor ya, udah dibolong-bolongin juga. Kadang
part sepele ini bisa bikin pusing ya, karena mode juga suka berubah-berubah sendiri, susah kesimpan ya. Meskipun udah di reset, biasanya nanti balik ke mode 2 atau mode 3 ya biasanya ya. Nggak bisa nyimpan yang pas ya, karena datanya terus-terusan berubah. Ini saya pakai yang original, saya ganti dulu filternya biar suplai udaranya lancar ya. Kalau suplai udaranya lancar kan berarti altitude yang 09 atau 1 bisa langsung hidup ya. Beda kalau misalkan dia mampet ya, nanti berkurang, udaranya berkurang. Jadi untuk bisa menghidupkan itu cenderung memintahkan untuk mempersempit, bukan injektor ya. Jadi BBM nya terus-terusan dibikin sedikit ya, karena terus-terusan dibikin sedikit jadi altitude-nya dia turun ya di bawah 09 ya. Biasanya 08 itu masih bisa sih, tapi ini sudah 07 terus sih, jadi ya wajib ganti aja ya. Murah kok, ini cuma 50 ribuan. Nanti kita pasang filternya, kita hidupkan, kemudian kita reset ya, kemudian kita setting saat awal ya, awal penghidupan, mode warmingnya atau mode altitude awal ya, biar 0,9 atau 1. Pasang. Ini bautnya cuma ada 3. Ini saya udah siapin yang baru. Sebenarnya untuk motor injeksi filter sangat berpengaruh ya. Kadang hal-hal yang part yang rated ya, underrated ya, maksudnya ya sering disepelekan, tapi sangat berpengaruh ke performa ya. Dan di baut yang baru ini, bautnya juga nggak ada sih. Ini yang lama malahan punya Yamaha ya, Fighter MX kayaknya ya. Kita coba hidupkan, kemudian biasanya pakai data yang lama dulu nih, kemudian kita reset ya, biar dia belajar menyimpan data baru. Oke, kita hidupkan, kunci kontakan. Ini Honda ya, Honda Indonesia, Scoopy FI 110. Kita tampilan data, kita cek altitude ya, dan 09 ya. Tuh starter awal dia berapa, dia 7 ya. Coba kita reset aja ya. Perhatikan masih 7. Kita baca kode kerusakan dulu. Tidak ada ya, tadi udah dibongkar-bongkar klepnya, kemudian spoolnya juga dibersihkan ya sama magnetnya. Tapi nanti yang terakhir, daripada bolak-balik, kita menonaktifkan standar samping dulu ya. Kadang standar samping juga kita reset dulu. Kadang standar samping yang
nilai resistornya besar juga berpengaruh ya untuk berbet awal ya. Pengendalian reset CM bukan lagi yes. Pian on dalam jangka waktu 10 detik. Kadang kalau resistensinya standar samping besar juga berpengaruh ya untuk berbet awal, jadi kita coba nonaktifkan dulu standar samping ya nanti ya, setelah ini hidup dulu. Ini kan tadi RPM nya kecil ya, 1400 ya tadi ya. Kalau kita start, ini biasanya kalau udah reset pakai data awal ya, yang 09 ya, nggak turun kan, pakai data awal dari listrikan ya. Itu BBM nya altitude 09 ya, dia 1500 ya, standar ya, tanpa perlu mengubah-ubah setelan skurnya. Ya, mode ketinggiannya 1 ya, nanti kalau sudah belajar jadi strip 2 ya. Kita gas sampai ketemu full trim ya. Ini belum ada full trim, tunggu sampai sekitar 60 derajat celcius. Sensor O2 juga masih membaca kaya ya, 1, nilainya 1, belum turun ya, masih sekitar 1 volt. Dia harus bergerak di antara 0,2 sampai 0,9 ya. Kalau sudah bergerak di antara itu berarti sudah efisien ya, menemu data FR acuan FR sudah tercapai. Kita cek FR nya, masih 12, 13, FR nya masih membaca terlalu boros ya, di 12 berarti lebih banyak udaranya ya. Nah, lihat ya nanti full trimnya berapa minusnya ya. Kalau maksimal kan minus 25 dan plus 25 ya, menambahkan 25% atau mengurangi 25% dari standar ya. Dia mulai seimbang. Coba lihat full trim. Nah, setting di angka minus 30 sampai S1 sampai plus 30 aja ya. Nah, itu dia pergerakannya. Kita kasih 0 aja, tetap akan cenderung mengurangi ya kalau nilainya minus.
tambah saluran udara biar 1600. Apakah berpengaruh ke full trim? Pengaruh ya, tadi kan gede sekali ya, jadi min 3, min 5, tadi kan sampai min 21, min 15. Nah, untuk sensornya juga di bawah 1 ya. Coba kita kasih 0 batas bawahnya, batas bawah 0, batas atasnya 1. Itu aja deh ya. Sudah bergerak naik turun ya. Oke, full trim udah dapat. RPM benar ya, 1500 sampai 1600. Ini tetap 09 ya, nggak turun, dan nilai koreksi mengurangi BBM nya juga nggak terlalu gede ya, min 5, min 3, dan sudah mencapai target FR ya, min 13, sekian sampai 14, sekian. Harusnya ini udah normal sih, tapi ditunggu seminggu dia balik lagi ke altitude 7 atau enggak. Untuk kalau sudah selesai kita simpan, caranya di kontak off, kemudian kita hidupkan lagi. Indonesia, tampilan data atas awal lah. Ini udah panas ya, udah motor warmingnya, berarti cepet nih. Oke, coba otomatis cek dulu bahan as normal, pas idle switch, pas idle switch ya, biasa ya, on, kemudian turun 2000 RPM nya 1500 ya. Untuk kali tetap ya 09 ya, dengan koreksi BBM minus 3, minus 4 ya, gede banget ya, dan udah tercapai FR ya. Kita pakai seminggu dulu sama sekalian ya, standar sampingnya kita nonaktifin. Oke, lanjut kita menonaktifkan switch standar samping ya. Kita buka dulu yang samping ini. Biasanya saya potong yang dari ujung ya, takut ada kabel yang trouble di ujung soket, tapi karena ternyata dalamnya sempit, yang model Scoopy, saya sambung yang deket switch aja. Kita bongkar di sini aja sih, samping aja. Kita buka dulu switch standar sampingnya. Ini pakai kunci T8, kendorkan. Nah, ambil, kita masukkan dulu. Ini kita coba sambung langsung. Nanti kalau berhasil ya kita tinggal ganti switchnya aja ya. Terkadang kalau resistensinya gede juga bisa bikin ribet di awal ya. Kita coba tanpa switch standar samping, jadi biar minyak langsung. Kita buka dulu ini isolasinya. Ini siapa tahu mau dipakai lagi. Nah, ini yang agak panjangan aja ya. Kemudian kita potong segini aja. Dan kita kupas ya. Ini lagi. Dan kita sambung, kemudian kita solder aja ya.
Ini kita solder dulu. Oke, cukup. Oke, kemudian kita isolasi ya. Sini aja. Kunci pakai isolasi kertas, kita masukin. Udah aman ini. Udah, kita biarin gini aja. Kemudian yang bekasnya kita pasang lagi. Oh. Pasang nutnya. Oke, kita hidupkan ya. Nanti kita coba seminggu ya, masuk ke kesimpulan aja. Untuk burbut awal tadi kita cek ruang bakarnya ya, pakai endoskop. Ternyata kotor, tapi beruntung klepnya nggak bocor ya, jadi kita bersihkan aja ruang bakarnya, kerak-keraknya, sama filternya kita ganti karena datanya seminggu lebih itu 0,7 ya. Dia terus-terusan mengurangi debit BBM ya. Jadi karena sumber udaranya itu terganggu ya, jadi biar bisa hidup dia suplai BBM-nya dikurangi biar mencapai, biar bisa hidup dulu. Untuk mode altitude awal kita bersihkan, kita ganti filternya ya, sama standar sampingnya kita coba nonaktifkan, sama spoolnya itu ya kan kotor sekali ya, jadi kita bersihkan juga sama maknanya. Kita coba tes ya. Kalau setelah reset normal ya, kita pakai seminggu datanya turun lagi atau enggak ke 0,7. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.